Mendengar kata Gunung Lawu, banyak orang beranggapan gunung angker, gunung mistis, atau apalah namanya. Tapi menurut saya, Gunung Lawu biasa aja tuh. Oke, pada video kali ini saya ingin membagikan cerita tentang perjalanan saya naik ke Gunung Lawu. Berawal dari ajakan teman saya yang mengajak untuk naik ke Gunung Raung, namun di situ saya menyarankan untuk lebih baik naik ke Gunung Lawu. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan, akhirnya kami pun setuju untuk naik ke Gunung Lawu. Oh iya, lupa. Perkenalkan dulu, nama saya Acep Iqbal, berasal dari Garut. Dan ini teman saya bernama Mulkis, berasal dari Cianjur. Meskipun jarak kami lumayan jauh, tapi kami sudah biasa naik bersama. Dan pada pendakian kali ini, kami memutuskan untuk naik berdua saja, agar lebih mudah mengatur segala halnya. Kami setuju untuk bertemu di Garut saja, dan kita berangkat bersama dari Garut, menuju ke Gunung Lawu. Oh iya teman-teman, pada video ini saya tidak akan menceritakan perjalanan naik angkutan umum dari Garut sampai ke base camp Gunung Lawu, tapi langsung ke perjalanan pas naik Gunung Lawunya. Dan untuk perjalanan transport serta estimasi biayanya akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, langsung saja. Setelah kami sampai di base camp Gunung Lawu, kami mempersiapkan segala hal yang diperlukan seperti logistik, air, dan juga surat simaksinya. Setelah semuanya beres, kami pun langsung berangkat dengan diawali dengan berdoa. Mudah-mudahan pendakian ke Gunung Lawu ya lancar. Amin ya Allah. Bisa dapat view yang lumayan bagus. Amin ya Allah. Dan balik lagi ke rumah dengan selamat. Amin. Doa mulai. Im. Dan sekarang kita mulai pendakian ke Gunung Lawu dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita pakai masker, Hand sanitizer. dan jaga jarak. Go. Awal perjalanan, kami sudah disuguhi trek berbatu yang cukup curam. Dan baru juga kami melangkahkan kaki, kabut pun mulai turun. Tapi itu semua tak menyurutkan tekad kami untuk mendaki Gunung Lawu ini. Kami pun melanjutkan perjalanan dan mendapati trek tanah yang licin, dan membuat kami terpaksa berjalan dengan lambat agar tidak terjatuh. Setelah kami melewati trek licin, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, menghisap rokok, nikmati kopi, bicara tentang cinta dan mati, malah nyanyi. Setelah kami beristirahat sejenak dan menghabiskan sebatang rokok, kami pun berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan kami yang masih jauh. Dan tidak disangka-sangka, kami berpapasan dengan pendaki lain yang sedang turun. Dan kami mengobrol sedikit tentang dari mana asal mereka. Banyak pendapat orang di luar sana tentang keangkeran Gunung Lawu. Tapi menurut saya, Gunung Lawu sama saja dengan gunung-gunung yang lainnya. Tapi memang benar, setiap gunung mempunyai ciri khas dan kearifan lokalnya tersendiri. Begitu pula dengan Gunung Lawu, yang sudah melekat dengan keangkerannya. Tapi
Tapi selama kita dapat bersahabat dengan alam dan tidak merusak serta melanggar kepercayaan yang ada di daerah tersebut, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa kepada diri kita. Kami udah memasuki trek yang menanjak. Di sini stamina kami pun cukup dikuras, sehingga membuat tubuh kami merasa letih, seakan-akan meminta untuk beristirahat. Akan tetapi, jalan yang kami lalui tidak memungkinkan untuk kami beristirahat di sini, sehingga kami terpaksa melanjutkan perjalanan, mencari peristirahatan yang cocok. Setelah beberapa saat kami berjalan, akhirnya kami menemukan tempat yang cocok untuk mengistirahatkan kaki-kaki yang mulai gemetar, mengisi perut, dan memulihkan stamina kami yang telah terkuras. Setelah kami rasa stamina kami telah terisi penuh, kami pun mulai mengemas kembali barang-barang yang telah kami gunakan dan berencana melanjutkan perjalanan kami yang masih panjang. Akhirnya, cuaca pun mulai bersahabat. Awan mendung yang menghalangi mentari perlahan mulai pergi, sehingga pemandangan yang indah mulai terlihat dengan sangat jelas, membuat kami semakin bersemangat untuk melanjutkan perjalanan ini. Tak berselang lama, kabut pun mulai turun kembali, membuat kami sedikit kecewa. Tapi ya sudahlah, kabut pun semakin tebal, sehingga membuat jarak pandang kami menjadi sangat terbatas. Kami pun harus berhati-hati agar tidak salah jalan. Setelah beberapa saat, gerimis pun mulai turun, membuat kami merasa cemas, takut hujan deras datang. Kami pun mulai mempercepat langkah kami, supaya tidak kehujanan di tengah jalan, dan segera sampai di pos 4 untuk mendirikan tenda. Ngapain, Wak? Masak, Wak. Lagi masak. Hujan. Nasi. Cat air buat ngopi. Kikomine anak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah sampai di pos 4 Gunung Lawu. Jadi besok kita rencananya summit ke puncak dari pos 4 sekitar pagi kalau bangun. Kalau gak bangun siang aja. Kalau bangunin ya. Kalau bangun, kalau tidur bangunin ya terus. Nah, ada rencana dari pos 4 ke puncak itu kurang lebih 1,5 jam, kurang lebih. Tapi kalau kita ya paling 2 jaman lah. Soalnya santuy. Langsung pulang ya? Langsung pulang, Langsung turun ya? langsung turun ke bawah. Kalau pulang masih lama. Keesokan pagi harinya, kami telah disuguhi dengan pemandangan yang bagus. Cuaca juga cerah meskipun dari semalam turun hujan. Sebelum kami menuju puncak, kami mengisi perut terlebih dahulu dan langsung berangkat serta menyapa pendaki lain yang kami temui dan berdoa supaya cuaca di atas juga cerah. Cemoro Kandang, Puncak, Argo Dumilah, pas melor. Ini Argo dalam sana. Kita berada di persimpangan berarti ya.
Karena aku baik gaya itu ya. Jadi Bang Iki mau sing sampai sampai. Detik-detik ini juga udah kelihatan. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di puncak Lawu, puncak Hargodunya ini. Kondisi masih kabut, nggak kelihatan apa-apa, dan juga masih banyak yang ngantri untuk dipoto, jadi nggak bisa dipoto ke sebelah sana, jadi sebelah sini aja di belakangnya. Kita udah di puncak Gunung Lawu, jadi di bawah di tepi. Dan saya mau coba ikuti terus yuk. Sudah meninggi untuk peluk dulu tuh dari itu berangkat kecil. Iya pak, lumayan saya. Tahu. Bisa. Tahu kamu man. Rasanya bagus. Kis kan dia botok kis malik kan dia. Iya. Kita udah sampai di puncaknya. Ini proses untuk turun lagi ke pos 4. Tadi di puncaknya bisa dilihat sendiri, menyedihkan. Mang Tis, menyedihkan puncak. Anjing. Meskipun di puncak kurang mendukung dan tidak mendapatkan view yang bagus, tapi alhamdulillah di tengah perjalanan turun kami mendapatkan view yang lumayan bagus. Dengan sedikit keahlian serta dibantu oleh Photoshop, kami pun mendapatkan beberapa foto yang bagus. Sekian perjalanan yang bisa kami ceritakan di Gunung Lawu ini. Perjalanan kadang tak selamanya mulus seperti yang kita inginkan. Tapi tak perlu kecewa, bersyukurlah karena kita bisa diberi kesempatan untuk berdiri di puncak Gunung Lawu ini dan kembali dengan selamat.